Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idin na'imah li sya'yiha radiyah fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum maudu'ah wa namariku masfufah wa jarabiyu mabsusah. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimatullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi limpahan anugerah nikmat yang cukup banyak, masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, diberi kesehatan, baik itu kesehatan jasmaniah kita maupun kesehatan ruhaniyah kita dalam bentuk keimanan, ketakwaan, keberislaman. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan berbagai macam amal ibadah dan mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita kerjakan pada hari-hari kemarin dan juga hari ini diterima dan dicatat menjadi bagian dari amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita pahami, kita kaji sebagian dari surat Al-Ghasyiyah, surat yang ke-88 yang ayatnya ada 26 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah sehingga masuk dalam kategori surat Makkiyah. Dan surat ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau memimpin atau mengimami sholat Jumat dan juga sholat Aidain, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Mengapa surat ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW
di saat beliau menjadi imam sholat Jumat. Agar kandungan yang ada di dalam ayat-ayat surat Al-Ghasyiyah ini diresapi dan diyakini betul yang terkandung di dalamnya. Sehingga siapapun yang memahami surat Al-Ghasyiyah ini, niscaya dalam kehidupan sehari-harinya dia akan berupaya untuk sekuat tenaga menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan tidak baik, dan pasti sekuat tenaga akan berupaya untuk melaksanakan amal kebaikan. Surat ini diawali dengan satu pertanyaan yang diajukan oleh Allah, yang pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban. Allah bertanya di dalam ayat yang pertama dengan kalimat hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudahkah datang kepada kalian berita yang menghebohkan, berita yang viral? Hal ataka hadis, sudahkah datang kepadamu berita yang menghebohkan, berita yang viral? Berita tentang apa yang sebenarnya pada saat itu sangat menghebohkan dan viral di kalangan masyarakat Arab, khususnya masyarakat Mekah. Kalau pada masa sekarang mungkin berita yang menghebohkan itu ya COVID-19 ini. Virus corona ini yang bahkan menjadi berita menggemparkan dunia. Tapi berita apa yang dimaksud di dalam surat ayat yang pertama surat Al-Ghasyiyah ini? Yaitu berita tentang Al-Ghasyiyah. Berita tentang Al-Ghasyiyah. Apa yang dimaksud dengan Al-Ghasyiyah? Sudahkah datang kepada kalian berita yang menghebohkan tentang Al-Ghasyiyah? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Apa Al-Ghasyiyah itu? Ada 3 kejadian yang bisa dijadikan sebagai penjelasan untuk mengartikan Al-Ghasyiyah. Apa 3 penjelasan itu? Yang pertama, berita yang menghebohkan itu, Al-Ghasyiyah itu disebut di dalam ayat yang ke-26. Maaf, ayat yang ke-25. Apa di dalam ayat yang ke-25 itu? Inna ilaina iyabahum. Jadi Al-Ghasyiyah itu adalah peristiwa di mana pada saat itu inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami Allah lah mereka manusia kembali. Ayat ini menjelaskan bahwa hidup manusia di dunia ini bukanlah akhir perjalanan hidup. Manusia dalam perjalanan hidupnya akan melalui 5 alam. 2 alam telah dilalui oleh manusia dan 1 alam yang sekarang sedang dijalani manusia, dan nanti 2 alam berikutnya akan dilalui oleh manusia. Alam yang pertama yaitu alam ruh. Alam di mana pada saat itu manusia mula-mula diciptakan oleh Allah tanpa jasad. Kita semua yang hidup pada saat ini semuanya pernah berada di alam ruh. Berapa lamanya tidak diberi informasi oleh Allah dan Rasulullah. Apa saja yang terjadi di sana kita juga tidak banyak diberi informasi. Ada 1-2 informasi tapi tidak banyak. Bagaimana keadaan manusia di sana juga tidak banyak diberi informasi. Itu alam ruh. Dan itu sudah lewat. Sudah kita lewati. Kemudian alam yang kedua yaitu alam arham atau alam rahim.
yaitu alam di mana Allah menggabungkan antara roh kita dengan jasad kita. Alam rahim yaitu alam yang berada di dalam rahim seorang ibu. Semua manusia kecuali 2 orang manusia dalam kehidupannya mengalami kehidupan di alam rahim. 2 manusia yang tidak pernah mengalami kehidupan di alam rahim itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa, istri dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah dari bahannya langsung, yaitu dari tanah. Sedangkan Ibunda Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk dari Nabi Adam alaihissalam. Sehingga tidak melalui alam rahim. Kemudian yang ketiga yaitu alam yang sekarang dihuni manusia, yaitu alam dunia. Setelah nanti kita hidup menyelesaikan kehidupan di alam dunia ini, ya kita akan melalui ke alam penantian, termasuk ke alam penantian yaitu alam kubur, alam transisi, alam barzah, yang alam itu menjadi pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Semua manusia pasti akan masuk ke dalam alam barzah tersebut. Dan yang terakhir yaitu alam akhirat. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi hidup di dunia ini bukanlah akhir perjalanan hidup manusia. Tapi masih ada kehidupan berikutnya yang harus dilalui manusia, yaitu kehidupan di alam kubur dan bahkan kehidupan di alam akhirat. Di alam kubur, di antara manusia ada yang mendapatkan nikmat kubur jika kehidupannya di dunia ini baik. Tapi sebaliknya, dia akan mendapatkan siksa kubur jika kehidupan di dunia ini banyak keburukan-keburukan. Sementara di alam akhirat kelak nantinya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan menemui Sang Khalik, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Adanya kehidupan lanjutan sesudah manusia ini mati di alam dunia, pada saat itu sangat menghebohkan masyarakat Makkah. Berita tentang adanya kehidupan sesudah kematian besok tidak bisa diterima akal orang-orang Arab ketika itu, khususnya orang-orang Mekah. Mereka tidak percaya, mereka mengingkari jika manusia yang sudah mati, hancur dan tinggal tulang belulangnya tiba-tiba dikatakan akan dibangkitkan kembali dan akan bertemu dengan Allah. Maka mereka besok akan mengatakan, ini ya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Orang-orang Mekah ketika itu mengatakan kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-sekali kita tidak akan dibangkitkan lagi. Di ayat yang lain, surat Al-Isra ayat yang ke-49, Allah juga menyebutkan wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Mereka tidak percaya. Maka berita tentang Al-Ghasyiyah yang pertama ini sangat menghebohkan. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menceritakan bagaimana mereka mengingkari hari kebangkitan besok. Al-Ghasyiyah yang kedua yaitu disebut di dalam ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-26.
dengan kalimat tsumma inna alaina hisabah. Kemudian sesungguhnya kewajiban kami Allah lah menghisap mereka, meminta pertanggungjawaban mereka. Jadi al-ghasyiyah yang kedua ini lebih heboh lagi. Sebab ketika manusia sudah meninggal, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah, bertemu dengan Allah, tidak hanya sekedar bertemu, tapi mereka manusia akan dimintai pertanggungjawaban, dihisap amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih menghebohkan lagi. Sehingga orang-orang Mekah pada saat itu tidak bisa menerima. Nah, kita sebagai orang yang beriman harus meyakini betul tentang al-ghasyiyah ini, bahwasanya kita kelak akan kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah, dan kemudian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu betul-betul sayang terhadap umatnya, terhadap kita semua. Sehingga ketika kita besok dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, pada saat ini kita sudah diberi bocoran oleh Rasulullah apa yang bisa akan ditanya oleh Allah ketika kita itu dimintai pertanggungjawaban itu. Sehingga dalam salah satu riwayat dari sahabat Abu Barzah, Rasulullah menyampaikan sabdanya, la tazulu qadama abdi yaumil qiyamati hatta yus'al an umurihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa amalihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Kata Rasulullah, la tazulu qadama abdi yaumil qiyamati hatta yus'al. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba besok di hari kiamat di hadapan Allah sampai Allah bertanya kepadanya tentang beberapa hal. Apa yang akan ditanyakan oleh Allah kepada manusia pada saat itu? An umri fi ma'afna. Yang akan ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Selama dia hidup di dunia ini, kesempatan dia hidup di dunia ini, dia gunakan untuk apa? Akan ditanya. Yang umurnya 50 tahun, yang umurnya 60 tahun, yang umurnya 70 tahun. Ditanya untuk apa 50 tahun hidup di dunia? Digunakan untuk apa hidup di dunia selama 60 tahun? Dimanfaatkan dan diisi dengan kegiatan apa saja selama 60 tahun hidup di dunia. Akan ditanya. Dan sudahkah kita mempersiapkan jawaban pertanyaan tersebut? Kemudian yang kedua, wa'an ilmihi fima. Manusia akan ditanya tentang ilmu, pengetahuan, pemahaman yang dimilikinya. Apakah sudah diamalkan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sering mengikuti kajian, bahkan mendengarkan tausiah. Mungkin yang bapak-bapak sepekan sekali mendengarkan khutbah Jumat. Jadi di benak pikiran kita sudah banyak ilmu yang terpendam di memori kita ini. Sudah banyak sekali pengetahuan agama, pengetahuan tentang keislaman yang sudah kita dapatkan bertahun-tahun. Pertanyaannya adalah apakah pengetahuan, pemahaman kita terhadap ilmu agama Islam ini sudah kita amalkan? Sebab besok akan ditanya oleh Allah. Apakah kita siap untuk menjawab pertanyaan Allah itu? Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78 Allah menyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun.
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tidak punya pengetahuan, tidak punya pemahaman. Kemudian Allah memberikan kepada manusia itu pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absor, penglihatan, wal afida, hati, pikiran.